Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok Pintar dan Keren. Aku Gita Preselia. Saya Yogo Hendra Satrio. Saya Bima Pelita. Saya Lintang Mijil. Saya Fatia. Hari ini kita akan membahas pembelajaran sosiologi. Apa sih teman-teman yang akan kita bahas dalam pembelajaran sosiologi ini? Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu materi, yaitu apa sih keterkaitan P5 dengan pelajaran sosiologi ini, teman-teman. Bener banget tuh, mungkin teman-teman yang ada di rumah udah penasaran, apakah P5 ini ada sinkronisasinya dengan sosiologi yang telah kita pelajari. Oleh karena itu langsung saja kita ke pembahasannya. Check it out. Oke teman-teman semua, sebelum kita membahas tentang keterkaitan antara sosiologi dengan P5, mari kita membahas terlebih dahulu poin P5 atau kurikulum merdeka. P5 merupakan kepanjangan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. P5 sendiri ini merupakan salah satu proker dari kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memuat kebebasan guru dalam mengembangkan prosesi pembelajarannya, sehingga guru dapat dengan bebas mengajarkan anak muridnya untuk menjadi pribadi yang lebih aktif dan memiliki kepribadian yang lebih baik ke depannya. Dalam pengimplementasiannya, kurikulum ini menuntut adanya peran aktif dari siswa-siswinya. Namun teman-teman semua, tentu saja peran aktif ini tidak hanya bisa didapatkan dari pemasukan teori-teori dasar saja, tetapi kita membutuhkan yang namanya aksi nyata yang harus diimplementasikan juga bagi teman-teman kita semua yang ada di Indonesia ini. Nah teman-teman, guru-guru juga dituntut untuk mengimplementasikan pembelajarannya ini secara holistik atau secara menyeluruh, sehingga pengembangan karakter tidak hanya terjadi secara teoris saja, tetapi dengan nyata dalam kehidupannya di masyarakat. Oleh karena itu kita telah membahas mengenai P5 dan kurikulum merdeka. Sekarang nih teman-teman, kita akan bahas apa sih keterkaitannya. Tapi sebenarnya jika teman-teman sudah mendengar penjelasanku dengan baik, teman-teman bisa mengambil beberapa poin-poin penting apa sih keterkaitan antara sosiologi dengan P5 ini. Oleh karena itu, untuk penjelasan lebih detailnya lagi, teman-temanku akan membahasnya. Baik, terima kasih Gita. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lebih dalam tentang apa sih itu sosiologi. Nah, sosiologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang interaksi sosial, struktur sosial, dan juga perubahan sosial yang terdapat di dalam masyarakat. Di dalam konteks pendidikan, sosiologi ini sangat penting untuk memahami interaksi sosial yang terjadi di dalam kelas maupun yang ada di luar kelas, serta untuk memahami bagaimana struktur sosial yang memengaruhi proses pembelajaran. Sosiologi juga membahas peran pendidikan di dalam masyarakat. Nah, barusan tadi merupakan penjelasan singkat tentang apa itu ilmu sosiologi. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fatia. Baik, terima kasih Bima atas penjelasannya. Sekarang saya akan membahas poin utama tujuan pendidikan di Indonesia. Nah, pastinya tujuan pendidikan di Indonesia ini adalah untuk membentuk masyarakat yang memiliki karakter Pancasila. Oleh karena itu, penguatan profil pelajar Pancasila itu sangat penting dalam implementasi kurikulum merdeka. Penguatan profil pelajar Pancasila ini dapat dilakukan dari berbagai macam proyek seperti pembentukan kelompok diskusi belajar, pengembangan kurikulum, dan penerapan pembelajaran yang aktif sehingga para siswa dapat mengikuti pembelajaran itu secara aktif juga. Baik, tadi penjelasan dari saya. Sekarang saya akan serahkan ke Yogo, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Fatia. Di sini saya akan menjelaskan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sosiologi dapat memberikan kontribusi yang cukup besar. Sosiologi dapat membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter Pancasila pada pelajar. Misalnya, sosiologi dapat membahas faktor-faktor sosial seperti keluarga, teman sebaya, dan media sosial yang mempengaruhi karakter Pancasila pada pelajar. Dalam hal ini, sosiologi dapat memberikan pandangan tentang bagaimana peran lingkungan sosial pada pengaruh pembentukan karakter Pancasila pada pelajar. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Lintang. Terima kasih. Baik, terima kasih Yogo. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Yogo, yaitu tentang apa sih terkaitan antara sosiologi dan P5. Dan nyatanya sosiologi itu sangat-sangat membantu penerapan P5, yaitu dalam pembentukan karakter Pancasila. Nah, sosiologi ini dapat membahas tentang nilai-nilai Pancasila yang harus kita terapkan atau kita integrasikan dalam pembelajaran. Selain itu, sosiologi juga dapat memberikan pandangan tentang bagaimana kurikulum ini dapat dirancang agar dapat memperkuat karakter Pancasila pada setiap diri murid. Terakhir, sosiologi juga dapat membantu dalam penerapan pembelajaran yang aktif. Pembelajaran yang aktif itu merupakan
salah satu aspek yang penting dalam mempelajari nilai-nilai Pancasila dengan lebih baik. Sehingga sosiologi dan P5 itu sama-sama memiliki tujuan untuk pembentukan karakter. Nah, itu merupakan garis merah hubungan antara P5 dengan sosiologi, seperti itu. Nah teman-teman, itu tadi pembahasan dari kelompok kami tentang keterkaitan antara P5 dengan sosiologi. Dan benang merah yang kami ambil pada kesempatan kali ini adalah P5 dan sosiologi sama-sama bertujuan untuk pengembangan karakter sesuai nilai-nilai Pancasila dan norma yang berlaku di kehidupan bermasyarakat. Oke teman-teman, sekian dari kelompok kami. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dadah. Yang berlaku di kehidupan bermasyarakat. Juang dan norma yang berlaku di kehidupan Masyarakat. Baik, tadi penjelasan dari saya. Sekarang saya akan serahkan ke Yogo Selanjutnya akan dibacakan oleh Fatia. penjelasannya. Sekarang saya akan membahas